Kalau saya sih punya, tapi udah bolong-bolong ya, udah kena rayap dari ayah saya. Dulu pernah ada mahasiswi yang menulis itu, di Indonesia udah nggak ada, tapi dia kemudian belinya di Malaysia. Karena di Malaysia masih ada, tapi dengan harga yang sangat mahal. Gitu. Kecuali kalau kamu punya teman di Malaysia, minta tolong beliin, mungkin lalu kemudian dibawa ke sini itu loh ongkirnya segala. Kalau misalkan kita neliti suatu atau mencari metodologi sebuah tafsir tapi tafsir aslinya nggak ada, susah juga ya Bu. Iyalah, apa yang mau dikaji kan, itu kan harus itu yang dikaji. Ya, makasih Bu. Ya. Yuk, ada lagi yang ditanyakan? Aden biasanya nanya. Kenapa Aden nggak nanya? Udah diwakili Bu sama Ustaz Abdurrahman Bu. Udah khusyuk dia Bu. Di siwe ngambek ke Ibu. Lempar batu. Iya khusyuk Bu. Lempar emas sama Kang Aden mah lempar emas. Ustaz Abdurrahman Bu itu suka ngambek Bu kalau nggak kebagian pertanyaan. Begitu ya. Lempar emas sama Ibu. Rencanamu apa? Tesismu? Masih yang dulu? Pindah lagi Bu. Ya tuh bosan Maunya ini Bu, tapi belum nanya ke Ibu arahannya gimana. Pengennya itu keseimbangan antara ikhtiar dan tawakal Bu. Konteksnya di masa pandemi gitu Bu. Kayak apa? Ada sainda solennya Bu. Nah, karena masa pandemi ada yang hanya pasrah saja gitu Bu, nggak mau pakai masker, nggak mau apa-apa. Bahkan yang sholat pakai sekat juga dimusuhi gitu Bu. Nah gitu. Tapi harusnya mau lapangan atau mau literatur? Literatur aja Bu, literatur. Tapi keseimbangan antara ikhtiar dan tawakal gitu Bu di tafsirnya. Soalnya kalau misalnya literatur ada nggak ya gitu poinnya? Itu masuknya pada kajian ilmu kalam ya? Ya nanti masuknya ilmu kalam lagi Bu. Iya, muqarrar berarti kan? Iya. Harus nyari dari dua kubu yang selalu berbeda itu ya Jabariyah Qadariyah atau Mu'tazili Asy'ariyah gitu ya. Poin itu mungkin harus dilihat dan dalam artian teorinya yang benar. Terus kamu juga harus punya beberapa informasi tentang tafsir apa aja yang Asy'ari, tafsir apa aja yang Mu'tazili. Selama ini kan kita tahunya tafsir Asy'ari itu Fakhruddin Ar-Razi, tafsir Mu'tazili itu Al-Kasyaf ya. Sementara di modern misalnya hampir semua tafsir aqaidinya itu tafsir modern ya. Di klasik nah itu ada yang harus dibaca banyak gitu. Yang dicari bukunya. Iya Bu, paling minta ini ke Ibu PDF-nya gitu. Ya enggak. Cari Kang Aden, cari. Kecuali kalau dikombain dengan lapangan, kelompok mana yang Jabariyah gitu dan kelompok mana yang Qadariyah kan gitu. Kelompok-kelompok yang irasional kalau kata Ridwan Kamil, kelompok irasional yang nggak mau divaksin, yang nggak mau pakai masker gitu ya. Terus ketika kena corona dia bilang oh ini takdir Tuhan, tapi nggak pernah mau ikhtiar. Ya, ada Bu yang kayak gitu, tapi di lingkungan sekitar gitu Bu. Iya, so kalau mau gitu lapangan. Ya Bu. Dan mereka sebetulnya nggak paham juga kalau mereka tuh Qadariyah, cuma ikutan gurunya kadang kan gitu, atau kurangnya pemahaman gitu yang kadang gitu ya. Saya ingat gini, ada mahasiswa S1 yang pengen nulis skripsi tentang mengukur apakah ada pengaruh katanya orang menggunakan kerudung
dengan orang yang tidak menggunakan kerudung, apakah ada pengaruh karena ada tafsir yang membolehkan membuka kerudung, aurat gitu ya, batas aurat yang diperdebatkan. Terus saya sih berkelakar saja, kata saya. Tetangga saya buka kerudung nggak pernah baca tafsir apa-apa. Bagaimana dia bisa tahu bahwa dia tidak menggunakan kerudung itu ngikutin tafsir apa gitu? Enggak, orang dia nggak pernah baca tafsir. Saya bertanya juga sama tetangga saya yang pakai kerudung, kata saya, dia mengikuti tafsir siapa kira-kira, batas aurat yang mana? Dia juga nggak tahu, pokoknya pakai kerudung aja gitu, nyaman kayak begitu gitu ya. Masa udah pergi haji nggak pakai kerudung, misalnya kayak gitu doang poinnya. Nah, artinya hipotesanya kan salah ya, nggak ada hubungannya ternyata orang pakai kerudung atau nggak pakai kerudung dengan tafsir yang satu kelompok tafsir tertentu yang bilang bahwa aurat perempuan itu rambut dan ada rambut itu bukan auratnya gitu. Ada juga kelompok yang lain. Nah itu terus oh iya ya Bu, nah itu jangan-jangan Aden kayak gitu juga tuh. Iya Bu. Hati-hati. Ya. Kang masker, Kang Aden yang masker tuh. Abdi henteu. Nyari di bumi mah henteunya. Kan aku teuing da eungap. Padahal jelas-jelas ya Ibn Hajar Al-Asqalani itu membuat satu kitab nanti judulnya kemarin mah dibaca bebarengan zaman STQ. Dia membuat kitab tafsir itu karena merasa sedih tentang istrinya, anaknya, uaknya, pamannya semua kena taun waktu itu. Kemudian istrinya Abu Musa Al-Asy'ari meninggal karena kena taun. Banyak tokoh-tokoh Islam yang punya buku tertentu gitu yang menuliskan tentang kekhawatirannya antara ikhtiar dan itu. Nanti itu harus dibaca tuh Dan kalau mau literatur kayak gitu. Nanti yang saya tanya. Kalau lagi khutbah kemarin ngambilnya dari Ar-Razi sama Sofatut Tafasir itu siapa ya Bu? Ar-Razi, Sofatut Tafasir, terus dari ada tiga tafsir gitu Bu. Itu yang apa? Yang membolehkan? Ya, yang membolehkannya Bu. Ya waktu ngisi khutbah Jumat itu Bu. Referensinya yang itu. Ya itu jadi tawakal itu bukan berarti pasrah dengan begitu saja gitu Bu. Kalau Sunda bukan ditampiling cicing ditakol morongkol diseprak ngajoprak gitu, bukan itu Bu. Gitu kata Ar-Razi sama itu Sobat Tafsir Bu. Ditakol morongkol. Ada aja. Saya morongkol. Dari pendaki emangnya. Hendak wah, jadi daki-daki. Morongkolan. Ya oke, boleh itu menjadi studi awal karena urutannya harus sekali lagi saya ingatkan ya, setelah kita punya problem ataupun masalah penelitian yang lahir karena adanya kebingungan, akibat adanya kesenjangan antara yang seharusnya dengan yang senyatanya, sudah itu kita ngapain? Nah, kita temukan hipotesanya kan, apa yang mau kita buktikan postulatnya? Oh ternyata terdapat pemahaman yang berbeda tentang ikhtiar dan tawakal, misalnya pada kelompok ayat tertentu, pada tafsir 3 yang tadi, misalnya ada yang begitu kuat tentang wilayah ikhtiarnya, ada yang justru malah wilayah tawakalnya misalnya yang banyak. Nah itu misalnya kita udah punya tuh studi awal, ada yang katakan sudah studi awal. Kita sudah menemukan hipotesa, melakukan studi awal, lalu kemudian membuat taksonomi kerangka berpikirnya. Jadi apa teori yang mau digunakan, pendekatannya apa, kitab tafsirnya apa, lalu kita langsung masuk pada poinnya, kelompok ayat apa yang tentang ikhtiar dan tawakal itu. Nanti dilihat dari misalnya 4 kitab tafsir. Nanti dikelompokkan itu sebagai observasi awal ya. Kalau ke lapangan kan observasi dulu. Nanti baru kemudian terakhir dianalisa kemungkinannya ikhtiar itu kayak gimana batasnya, kemudian tawakal itu saat apa. Ini ayat banyak ini. Kalau tidak komparasi gimana Bu? Hanya satu kitab tafsir. Maksudnya yang harus yang pro ikhtiar aja Bu. Karena di dominan tafsir yang sering dibaca itu yang
ikhtiar itu Bu, tawakal tuh Ya, bukan karena pasrah kamu gitu. karena kamu bacanya tafsir modern. Coba kalau baca orang tasawuf. Pasti ada wilayah-wilayah itu, karena tafsir modern itu yang tadi ya saya ingatkan lagi bahwa sangat berpengaruh kapan tafsir itu lahir. Kalau tafsir di zaman klasik biasanya pendekatannya lugawi terus kebanyakannya ya, dan juga riwayat gitu. Tapi kalau tafsir-tafsir modern ini pasti menggunakannya biasanya target standar kebenarannya itu adalah logiko, hipotetiko ya, dan verifikasi. Itu kan standar kebenaran ilmiah di zaman modern. Artinya harus logis dulu nih, lalu kemudian ada nggak datanya, verifikatif. Nah, itu biasanya kalau nggak logiko itu nggak benar kata orang modern ya. Makanya tadi akibatnya pemikiran spiritual itu di abad modern itu dianggap tidak benar karena tidak logis. Baru kemudian persoalan-persoalan modern itu ternyata abad modern menyisakan persoalan, diantaranya apa? Hilangnya kemanusiaan. Kalau kata Erich Fromm itu dalam bukunya itu teralienasi, manusia itu merasa hidup di negara di planet yang bukan planetnya. Karena kalau terlalu rasional segala sesuatu bisa diganti dengan mesin ya, sehingga keterlibatan manusia itu menjadi tidak ada gitu. Itu juga yang jadi persoalan kenestapaan manusia modern itu seperti itu, jadi teralienasi. Setelah masuk pada abad berikutnya ada kajian-kajian spiritual yang kemudian dicarikan epistemnya. Akhirnya mereka mengubah epistemnya dari, ini kayaknya saya udah sering ngomong deh, dari dari struktural menjadi fungsional, misalnya dari subjek-objek jadi intersubjektivitas. Gitu. Oke, Aden, selamat cari lagi yang lainnya. Pak Tatang, ada yang mau ditanyakan Pak Tatang? Sudah sehat? Alhamdulillah Bu, sehat. Alhamdulillah. Jadi mau meneliti yang mana? Ya, penelitiannya masih tetap Bu, kekeh dina dikir, tapi kembali rubah ininya. Jadi konsep dikir terhadap pandemi COVID-19 ini. Jadi permasalahannya sementara sekarang ini kan waktu pandemi itu banyak tempat sholat itu yang ditutup. Sedangkan menurut ini kan dikir itu bisa menjadikan sifa gitu. Nah itu mungkin ke sana Bu. Jadi insya Allah ngambil surat Ar-Ra'du ayat 28-29 itu. 20 ayat. Tafsir apa? Mungkin ke Maudu'i kemarin itu tafsirnya ya ke Maudu'i ininya mau ngambilnya Parmawi, ada ini Al-Parmawi agak susah Bu ya, susah nerjemahinya masalahnya. Sudah ada terjemahannya kan? Oh, Parmawi udah ada Bu? Udah ada. Udah banyak Pak. Banyak berbagai versi. Ya. Mohon keberhasilannya Bu. Sama Aden tuh. Aya bikangna tah, aya. Jauh enggak itu? Aya sok Pak ini. Atau terjemahkan Pak. Gintunkeun. Kena aya mahar Pak, Itu nanti nganggo mahar. orang gojeknya cuma dibayar. Terus gitu. di sini juga bayar Shopee-nya. pernah ya Bu nya di itu juga kan Agi mengatakan bahwa dengan berzikir kepada Allah itu waktu Agi ini kena COVID juga gitu ya. Ini Agi itu mengatakan dengan membaca Al-Qur'an yang agak keras gitu ya.
itu bisa menginikan dengan suara yang keras, iya. Ya, dengan suara ada yang... gelombang alfa yang Nah itu ya mungkin ke sana Bu, tapi ya ininya apa, dicoba-coba juga di pendahuluan saya itu majeng-majeng Bu. Aduh, didorong atunya. Kena didorong atau kena diderek, Pak? Derek situ. Ngoroda, ajengan ngoroda. Apa asal buat gerak sur dorongan mah. terus nganggo roda, terus nganggo naon Pak Asep, aduh. Kena diakod artinya. Nanti Bapak harus membedakan antara doa dengan zikir. Apa itu doa dan zikir? Dibaca aja dulu di jurnal-jurnal tentang doa dan zikir itu apa bedanya. Nanti sesudah itu baru menentukan kalau ada beda antara doa dengan zikir. Amel, berisik. Iya betul. Amel, Amel, mute dulu tuh Amel. Doa dengan zikir itu kan beda. Apakah setiap doa itu zikir? Apakah setiap zikir itu harus pakai doa? Kan juga ada persoalan di situ, Pak. Pembatasan doa dengan zikir. Lalu kemudian bagaimana etika orang berdoa dan etika orang berzikir? Apakah membaca Quran itu doa atau zikir? Nah, itu juga poin-poin yang mungkin kita harus lihat. Nanti kemudian kapan doa dalam bentuk zikir dalam bentuk doa yang harus dibaca dengan keras misalnya, dan kapan yang harus tadarruan wa khufian misalnya kayak gitu. Nah, itu poin-poin yang mungkin harus dibaca perlahan, dikumpulkan teorinya, disimpan di satu folder tertentu, nanti baru dihubung-hubungkan. Berarti kan masalah penelitiannya tentang zikir sebagai terapi terapi sakit gitu ya. Sebagai terapi sakit itu banyak karya yang sudah ada. Hanya poinnya kadang ini jadi lari ke tarekat kalau zikir sebagai pengobatan. Karena Pak Tatang mah kayaknya bukan orang tarekat nih, akan bertentangan dengan hati nurani. Lumayan agak jauh. Itu yang menjadi persoalan gitu. Tapi Torik waktu tafsir insya Allah Ibu ya Kang. Sok waktu tafsir. Sanes totalika. Ya karena kan kalau doa sebagai zikir sebagai obat itu punyanya orang tarekat banget. Itu sih gitu. Jadi ya hati-hatilah kalau tidak ada di situ. Tapi akan menjadi objektif. Sudah ya. Karena kalau orang Muhammadiyah meneliti Muhammadiyah itu nggak baik. Harus meneliti NU. Biar kelihatan objektivitasnya ya. Kan gini, tanyakan kebaikan dan keburukan seseorang itu dari temannya. Bukan dari dirinya kan. Baru kita bisa ngorek. Pengen tahu baik buruknya saya ya tanya ke teman saya. Siapa teman saya? Teh Ela. Kayak gitu. Ben itu baiknya kayak gimana? Kalau lagi marah kayak gimana? Orangnya nanti bayarnya pakai yang paling punya orangnya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ini Bu, nanti kalau buat tugas manahij mengkaji satu tokoh dan tafsir misalkan, boleh taklid murni pada penulis yang sudah ada Bu. Jadi walaupun tafsirnya tidak ada, kita lihat yang sudah dikaji para ulama gitu. Bagaimana Ibu? Sebetulnya harus ada data yang akurat yang data sekarang ya, yang harus dilihat. Pak Badru menyarankan beberapa tafsir yang tidak sama loh dengan yang di makalah yang di silabus yang saya buat. Ya Bu, kalau kata Pak Badru diganti aja tentang eta. Tapi saya lupa catatannya. Nantilah saya cari. Ya Bu, soalnya kalau mengkaji kitab tafsir yang sudah umum itu pastinya ya begitu-begitu aja, tidak ada kebaruan yang kita dapatkan. Enggak, nanti akan ada saya akan buat satu arahan sebetulnya. Tapi belum, nanti dipikirkan. Baik, ada lagi yang mau tanyakan? Kalau tidak ada, kita akhiri perkuliahannya. Oh ya, hari Rabu Prodi IAT mau mengadakan seminar tentang desain tafsir Al-Quran dalam konten kreatif di era new media. Bicaranya saya sudah bilang ya, Pak Irfan Amali.
Jadi kalau ada yang punya waktu boleh datang ke Hotel Sakti lantai 11 dari jam 8 sampai jam 12 saja. Ada coffee break dan ada makan siang. Coffee break makan Yeay. siang. Alhamdulillah. Jadi kalau Ada Kemana? gitu. Kamu ke sana? Enggak. Nanti sekalian Nah, sambil aja kalau sih. itu sambil konsul-konsul Yang ke kesana tentang lihat proposal apa. misalnya. Atau Di kalau situ, yang sudah itu punya boleh nggak? proposal tinggal minta tanda tangan Kan seminar umum ya. bimbing. Karena Prof. Nur Wajah Oh, seminar kayak pasti kemarin. datang, insya Allah gitu ya. Kemudian Pak Badru Ayo. ya datang karena kita speech. Kemudian dosen-dosen lain yang ngajar. Kan ya Yang kopi itu punya kayak masalah kemarin dengan sama nilai di sama. semester Enggak, kemarin ini kejar ada makan dosennya siang dan juga barusan. sekarang ya. Jangan sampai ini, jangan sampai akhir semester ini belum beres gitu. Karena semakin kalau sudah selesai perkuliahan itu akan sulit kita ketemu dan sulit juga mendapatkan nilai agak senggah gitulah. Oke, ada yang mau tanyakan lagi? Skip, Ibu, skip. Bagi kalau sudah saya Ini Bu kembali ya. Yang itu bisa pakai tafsir al-misbah. Yang Boleh. tadi ya, mauduinya. boleh. Ya. Berarti kan zikir dalam tafsir al-misbah kan? Ya. Cuma persoalannya kita lihat nanti problematikanya ya. Jadi Pak Tatang tetap harus baca dulu tafsir al-misbahnya sebagai studi awal, temukan hipotesisnya, lalu kemudian buat kerangka berpikirnya kayak apa, nanti baru kita bisa menambah-nambah pada latar belakang. Ya, makasih ya Bu. Ya, sama. Yang acara hari Rabu ada flyernya gitu, Bu. Buat di ATS 2 aja atau Enggak, untuk S2. Sebetulnya kan jumlahnya itu, pesertanya itu hanya 40 orang. Orang-orang yang sudah diundang itu ya sudah ada nama-namanya, tapi suka nggak pada datang. Kalau Ibu sih sayang gitu ya, sayang materinya, sayang makanannya kalau udah dibayar juga gitu. Ini akhir tahun kayak gini tuh banyak kegiatan yang harus dilakukan karena harus menyelesaikan anggaran. Nah, itu. Sementara kemarin terkendala sama PPKM kan. Jadi di akhir tahun ini banyak sekali kegiatan. Prodi itu punya 3 kegiatan, saya sudah kemarin workshop, sudah seminar, kemudian HKI, pembuatan HKI juga ini sedang diproses. Nanti ada dari makalah-makalah yang kalian sudah tuliskan di Iman dan Spiritual, ada beberapa makalah yang saya HKI-kan ya, karena itu untuk kepentingan akreditasi dan uangnya memang dari naskah. Jadi harus nyari penelitian yang kolaboratif dengan mahasiswa. Gitu. Ada yang mau tanyakan? Udah ya, kalau tidak ada, mau makan. Ada, Bu. Karena mau ke kampus, tapi ini cedem, di dia mah. Ada, Bu. Jadi kita lawan cedem itu ya. Baik, itu saja. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi, semangat. Berpikir lagi tentang tesis, selalu hubungkan semua materi perkuliahan dengan rencana tesis agar lebih matang. Baik, itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya. Iya, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Teh Amel pandanganan damang. Iya, kemana nih Teh Amel? Oh ya Allah, ya tetangannya Recording stopped. mau dibulet gitu nggak gampang teh.